Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Isti Aprilia, NPM 19110301008 dari kelas F semester 4, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Perilaku Organisasi dengan dosen pengampu Bapak Aditya Fradito, MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan, yaitu pengertian kepemimpinan, tujuan kepemimpinan, teori kepemimpinan, fungsi kepemimpinan, sifat pemimpin, dan macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama ada pengertian kepemimpinan. Apa sih pengertian dari kepemimpinan? Pengertian kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Sementara itu, definisi pemimpin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang memimpin. Jadi, seorang pemimpin wajib memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau memandu sekelompok orang atau pihak. Selanjutnya, ada pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Menurut Stoner, kepemimpinan adalah sebuah proses dalam mengarahkan atau mempengaruhi kegiatan terkait sebuah organisasi atau kelompok demi mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, menurut Wahjo Sumijo, kepemimpinan merupakan kemampuan dalam diri seseorang dan mencakup sifat-sifat seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari gaya, perilaku, dan kedudukan pemimpinan, bersangkutan dan interaksinya dengan para pengikut serta situasi. Selanjutnya ada tujuan kepemimpinan. Tujuan yang pertama itu mencapai tujuan. Maksudnya kepemimpinan merupakan sebuah hal yang dibutuhkan dalam perusahaan atau kelompok supaya tujuan itu dapat tercapai. Tujuan yang kedua itu untuk memotivasi orang lain. Tujuan lain dari kepemimpinan adalah untuk memotivasi orang lain agar bisa melakukan sebuah hal dengan baik dan memaksimalkan kemampuan. Selanjutnya ada teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada teori karakter. Teori karakter merupakan sebuah teori yang menitik beratkan karakter-karakter tertentu yang mampu menyukseskan kepemimpinan. Teori yang kedua ada teori perilaku. Dalam teori perilaku dijelaskan mengenai beberapa perilaku yang mencerminkan karakter pemimpin. Yang ketiga itu ada teori kepemimpinan situasional. Teori yang dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard ini memiliki titik berat pada kematangan para pengikut atau bawahannya. Yang selanjutnya ada fungsi dari kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan dibagi menjadi 5. Yang pertama ada fungsi instruktif. Fungsi ini menitik beratkan pemimpin sebagai pengambil keputusan dan pemberi tugas terhadap para bawahannya. Fungsi yang kedua ada fungsi konsultatif. Berbeda dengan fungsi instruktif tadi, fungsi konsultatif ini sifatnya dua arah. Bawahan dapat berkonsultasi pada pemimpin untuk mencari jalan terbaik dan mencapai tujuan bersama. Fungsi yang ketiga ada fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin mampu mengaktifkan partisipasi para pesertanya sehingga mereka juga turut berpartisipasi dan berinisiatif dalam suatu proyek. Fungsi yang keempat ada fungsi delegasi. Dalam fungsi delegasi, pemimpin mampu untuk mendelegasikan suatu wewenang kepada orang lain yang memang sesuai dengan tugas tersebut. Dan fungsi yang terakhir ada fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian berarti pemimpin mampu untuk mengendalikan segala aktivitas bawahannya agar efektif bertugas untuk mencapai tujuan dan tidak keluar jalur. Selanjutnya ada sifat dari pemimpin. Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh para pemimpin yaitu yang pertama harus punya pendirian, yang kedua dia harus proaktif, yang ketiga harus memiliki sifat yang jujur, komunikatif, terbuka terhadap pendapat, tidak mudah iri, visioner, dan selalu memiliki sifat yang sabar. Selanjutnya ada macam-macam gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kepemimpinan autokratis. Pemimpin dengan kepemimpinan autokratis merupakan pemimpin yang dominan dalam berbagai tindakan dan juga keputusan yang diambil. Yang selanjutnya ada kepemimpinan birokrasi. Kepemimpinan birokrasi biasanya diterapkan dalam kantor pemerintahan atau perusahaan besar yang sudah memiliki budaya kuat mengakar sejak lama. Yang ketiga ada kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan yang satu ini memberikan ruang bagi bawahan untuk berpartisipasi lebih dalam pembuatan sebuah keputusan. Dan gaya kepemimpinan yang terakhir adalah kepemimpinan delegatif. Pada gaya ini, kepemimpinan delegatif para bawahan diberikan kebebasan oleh para pemimpin.
Sekian penjelasan materi tentang kepemimpinan dari saya. Jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.